Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas, adakah seseorang yang akan datang karena masih cinta? Tapi sebelum kita mulai, di depan kalian ada 3 file. Di antara ketiga file ini, aku ingin kalian memilih satu atau mungkin bisa juga memilih ketiganya. Gunakan intuisi kalian untuk menentukan pilihan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Mari kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu pemuka agama. Berikutnya ada kartu ksatria tongkat. Dilanjut dengan kartu 9 cawan. Kemudian ada kartu matahari. Dan satu lagi ada kartu ksatria koin. Baik, mari kita bahas. Siapakah dia? Dari kartu pemuka agama, tergambar figur misterius yang sepertinya pernah menyapa hidupmu. Apakah dia seorang mantan yang meninggalkan jejak dalam kisahmu? Entah sebagai mantan kekasih yang terpahit, atau mantan pasangan hidup yang meninggalkan kenangan. Melangkah ke kartu ksatria tongkat, terasa aura kepergian yang lama. Namun ada prediksi menarik bahwa, mungkin saja dalam waktu dekat, dia akan muncul kembali dalam plot hidupmu. Lalu, dari kartu 9 cawan, terpancar sinar kebahagiaan. Mungkinkah dia telah bermetamorfosis menjadi individu yang lebih damai, menerima takdir dengan tenang, dan menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Kartu matahari menghembuskan energi keceriaan dan harapan, memberikan isyarat bahwa di dalam hatinya, dia masih memendam harapan terhadapmu. Tak ketinggalan, kartu ksatria koin memberikan gambaran perubahan finansial dalam kehidupannya. Mungkin karirnya sedang melonjak, atau ia telah mengukir jejak sukses dengan rajin bekerja, bahkan mungkin telah merintis usaha sendiri. Keseluruhan gambaran ini seperti menceritakan kisah sosok yang berpotensi membawa kebahagiaan, adanya perubahan positif, dan peluang untuk menghidupkan kembali ikatan yang mungkin telah terlupakan. Jadi, dari beberapa kartu ini terlihat bahwa dia adalah orang yang pernah hadir di kehidupanmu. Selain orang lama, apakah ada orang baru yang akan hadir? Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu kesederhanaan. Kemudian ada kartu 10 pedang, dilanjut ada kartu 9 tongkat, dan ada kartu manusia tergantung. Mari kita bahas. Pertama, kartu kesederhanaan bisa mengisyaratkan kedatangan seorang dengan energi yang tenang dan rendah hati. Mungkin saja ini adalah pertanda akan adanya orang baru yang membawa kedamaian dalam hidupmu. Lalu, 10 pedang membawa energi perubahan atau akhir dari suatu fase. Mungkin saja ini menandakan ada seseorang yang akan membawa perubahan signifikan dalam hidupmu, baik itu dalam hubungan atau kehidupan secara keseluruhan. Lalu 9 tongkat memberikan gambaran tentang perlindungan diri. Mungkin ada orang baru yang akan hadir untuk memberikan dukungan dan melindungimu dari tekanan atau tantangan yang mungkin muncul. Terakhir, kartu manusia tergantung menunjukkan adanya situasi yang mungkin memerlukan pengorbanan atau pandangan yang berbeda. Ini bisa mengindikasikan seseorang yang membawa perspektif baru atau sudut pandang yang unik dalam hidupmu. Dengan kombinasi kartu-kartu ini, terlihat bahwa tidak hanya orang dari masa lalu yang akan berperan, tapi juga ada potensi kehadiran orang baru yang membawa ketenangan, perubahan, dukungan, dan pandangan yang segar dalam hidupmu. Berikutnya, kita akan melihat dari sisi energi zodiak mereka dari kartu-kartu ini. Kemungkinan, mereka ada yang berzodiak Taurus yang dikenal dengan ketenangan, Scorpio yang membawa energi perubahan, Cancer yang pelindung dan penyayang, serta Aquarius dengan pandangan yang unik dan inovatif. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial C. Kemudian ada O. Lalu ada M. Ada juga inisialnya I.
kemudian inisial U. Dan ada juga inisial T. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang memilih file pertama, terlihat ada potensi kedatangan seseorang dengan energi stabil dan penyayang, mungkin sebagai tanda cinta yang masih terjaga. Kartu-kartu menunjukkan keseimbangan dalam menghadapi perubahan, memberikan saran untuk menyambut setiap langkah baru dengan hati terbuka dan menerima cinta dengan kehangatan. Pesannya, teruslah melangkah maju, bersiaplah untuk kehadiran cinta yang mungkin datang, dan nikmatilah perjalanan hidup dengan keyakinan dan keberanian. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Cancer, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file kedua, di sini ada kartu 6 pedang. Berikutnya ada kartu 3 tongkat, dilanjut dengan kartu 4 koin. Kemudian ada kartu 10 koin. Dan satu lagi ada kartu 5 pedang. Baik, mari kita bahas. Melihat dari kartu-kartu yang muncul pada file kedua, terdapat dinamika hubungan yang menggambarkan kisah perpisahan. Kartu 6 pedang menunjukkan adanya energi pelarian, mungkin dari seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Kesinambungan dengan kartu 10 koin memberi nuansa ikatan keluarga yang mungkin tergantung tanpa kejelasan, sedangkan kartu 4 koin memperlihatkan kemungkinan berakhirnya hubungan akibat masalah finansial. Kartu 5 pedang menambahkan dimensi perpisahan dalam cerita ini. Namun, di tengah-tengah kebingungan, muncul harapan dari kartu 3 tongkat. Ada sinyal bahwa meskipun telah terjadi perpisahan, masih ada keinginan dan harapan untuk membuka lembaran baru. Keseluruhan gambaran ini menggambarkan kisah yang kompleks dengan lapisan emosi dari pelarian, ikatan keluarga yang belum selesai, masalah finansial, hingga perasaan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, dari beberapa kartu ini terlihat bahwa dia adalah orang yang pernah hadir di kehidupanmu. Selain orang lama, apakah ada orang baru yang akan hadir? Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu 7 tongkat. Kemudian ada kartu 7 cawan. Dilanjut ada kartu 2 tongkat. Dan ada kartu 1 cawan. Mari kita bahas. Tampaknya ada dinamika yang menarik terkait kemungkinan kehadiran orang baru dalam hidupmu. 7 tongkat menandakan munculnya tantangan atau hambatan. Mungkin ada seseorang yang datang dengan energi yang memerlukan upaya untuk diatasi. Sementara itu, 7 cawan memberikan nuansa refleksi dan penilaian, mengindikasikan pertimbangan yang matang terkait dengan kemungkinan kedatangan orang baru. Kemudian, 2 tongkat menggambarkan fase perencanaan dan eksplorasi, bisa jadi menandakan seseorang yang tengah mempertimbangkan untuk memasuki kehidupanmu. Terakhir, 1 cawan membawa energi kesempatan baru dalam hal emosi dan hubungan. Dari gambaran ini, terlihat ada potensi datangnya orang baru dalam hidupmu, meskipun dengan dinamika tantangan dan refleksi yang perlu dihadapi. Mungkin ini adalah panggilan untuk tetap terbuka terhadap peluang baru dan bersiap menyambut orang-orang yang mungkin akan menjadi bagian penting dalam cerita hidupmu. Dan jika kita lihat dari energi zodiak, kemungkinan mereka ada yang berzodiak Aries, ada Virgo, Sagittarius, dan Cancer. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial U. Kemudian ada A. Lalu ada O. Ada juga inisialnya V. Kemudian inisial W.
Dan ada juga inisial B. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, melalui kartu-kartu ini, terungkap potensi kedatangan orang lama dan orang baru dalam hidupmu. Meskipun tampak ada tantangan dan refleksi, energi perencanaan dan peluang baru memberikan harapan akan babak baru yang mungkin berkaitan dengan cinta. Pesan yang dapat diambil adalah menjalani setiap momen dengan hati terbuka, bersiap untuk menyambut orang baru atau orang lama, dan mungkin kehadiran mereka akan membawa nuansa cinta yang masih berkobar. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Cancer, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untukmu yang pilih file ketiga, di sini ada kartu pembantu pedang. Berikutnya ada kartu 9 koin, dilanjut dengan kartu 1 pedang. Kemudian ada kartu 2 cawan. Dan satu lagi ada kartu pesulap. Baik, mari kita bahas. Siapakah orang itu? Saya langsung tertuju ke kartu 2 cawan. Di sini ada energi cinta, energi daya tarik, dan kelihatannya orang ini orang terdekat kamu. Mungkin dia sahabatmu, orang yang mungkin selalu ada untukmu. Awalnya mungkin di hubungan kalian, dia tidak memperlihatkan jika dia tertarik atau menyukaimu. Bisa jadi dia itu terlalu naif, gengsi, tidak berani atau mungkin tidak mau berterus terang jika menyukaimu. Namun, itu dulu. Seiring berjalannya waktu, dari kartu pesulap, di sini terlihat jika saat ini dia sudah berani. Sudah mempunyai keberanian untuk mengatakan bahwa dia cinta dan menyukaimu. Dan di sini pun dari kartu 9 koin. Ada juga tanda-tanda bahwa karir ataupun pekerjaannya saat ini terbilang lebih baik dari sebelumnya. Bisa dikatakan, dia yang sekarang bukanlah dia yang dulu. Jadi, dari beberapa kartu ini terlihat bahwa dia adalah orang yang pernah hadir di kehidupanmu. Selain orang lama, apakah ada orang baru yang akan hadir? Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu matahari. Kemudian ada kartu 3 pedang. Dilanjut ada kartu bintang. Dan ada kartu ratu pedang. Mari kita bahas. Dari kartu-kartu terbaru ini, terlihat bahwa kehadiran orang lama membawa keceriaan dan kebahagiaan dalam hidupmu, seperti yang tercermin dari kartu matahari. Namun, kartu 3 pedang memberikan isyarat akan adanya potensi konflik atau kesedihan, sementara kartu bintang membawa harapan akan pemulihan dan inspirasi. Mungkin saja, melalui kartu ratu pedang, akan ada pertemuan dengan seseorang yang memiliki kepribadian cerdas dan berpengaruh. Meskipun kartu-kartu ini tidak secara langsung menandakan kedatangan orang baru, mereka memberikan petunjuk tentang dinamika emosional dan potensi pertemuan dengan orang baru yang dapat membawa pengaruh positif atau memerlukan penanganan hati-hati. Tetaplah terbuka terhadap peluang baru dalam kehidupanmu. Dan jika kita lihat dari energi zodiaknya, kemungkinan mereka ada yang berzodiak yang mungkin mencerminkan sifat-sifat Aries, ada Virgo, Sagittarius, dan Cancer. Dengan demikian, potensi karakteristik zodiak ini memberikan pandangan tambahan tentang orang-orang yang mungkin akan muncul dalam hidupmu. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial X. Kemudian ada Y. Lalu ada A. Ada juga inisialnya T. Kemudian inisial F. Dan ada juga inisial L. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata
dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, terlihat adanya potensi keberagaman dalam kehidupan cintamu. Ada jejak dari masa lalu yang masih relevan dan kemungkinan kehadiran orang baru dengan dinamika tantangan dan peluang positif. Sifat-sifat zodiak yang mungkin terkandung dalam orang-orang ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang karakter mereka. Kesimpulannya, terbuka terhadap setiap perubahan dan berbagai peluang yang muncul, menerima tantangan dengan kepala dingin, dan memberikan ruang bagi hubungan yang dapat membawa kebahagiaan dan pertumbuhan positif dalam hidupmu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Sejauh perjalanan tarot ini, kita telah menjelajahi kartu-kartu yang menceritakan kisah kompleks kehidupan dan cinta. Dari energi masa lalu hingga potensi kehadiran orang baru, setiap kartu membawa pesan tersendiri. Semoga perjalanan ini memberikan inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang dinamika hubungan dan peluang yang mungkin ada di masa depan. Ingatlah, tarot adalah alat interpretatif dan keputusan serta perjalanan sejati tetap berada di tanganmu. Teruslah membuka hati untuk pengalaman baru dan nikmati setiap babak unik dalam perjalanan hidupmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.